Selamat siang. Perkenalkan, nama lengkap saya Angelina Ratna. Saya dari kelas A jurusan Sosiologi semester 4. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya yang berkaitan dengan isu penyebaran virus corona dan ideologi global dunia. Kita tahu bahwa virus corona telah melanda di berbagai belahan bumi dunia. Virus yang pertama kali ditemukan di Wuhan, Cina, kini telah menyebar ke seluruh penjuru dunia. Saat ini dunia merasa takut, cemas, panik karena berhadapan dengan virus yang sangat mematikan ini, virus corona. Virus ini telah menyerang di berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari sistem ekonomi, sosial, budaya, maupun sistem politik di berbagai negara. Virus ini telah memakan begitu banyak korban, bahkan masyarakat saat ini mengalami suatu rintisan sakit karena telah mengidap atau terinfeksi dengan virus ini. Virus corona berkaitan dengan ideologi dunia. Kita tahu bahwa Cina merupakan negara dengan mempunyai kekayaan yang sangat maksimal, teknologi yang sangat canggih, serta sumber daya manusia yang sangat produktif juga. Banyak negara di dunia yang merasa iri dengan negara Cina yang mungkin negara Cina mempunyai kekayaan serta semua teknologinya serba canggih dan menghasilkan berbagai banyak kecanggihan yang membuat mereka menjadi negara yang sangat maju. Dunia juga saat ini sedang berada dalam satu kondisi dan situasi yang sangat krusial. Dikatakan krusial karena dunia sedang dihadapkan pada persaingan global yang sangat sengit. Bagaimana tidak? Hari ini semua negara ingin menjadi penguasa di negara-negara lain. Dengan begitu, negara-negara yang ingin menjadi penguasa tersebut, mereka bersaing dengan negara lain dengan berbagai kepentingannya masing-masing. Keinginan untuk menguasai ini tidak terlepas dari sebuah sejarah yang begitu panjang, perjuangan yang cukup panjang, dan persaingan ideologi yang cukup sengit dari dulu hingga sekarang ini. Komunisme, sosialisme, kapitalisme menjadi paham yang bersaing untuk mendapatkan simpati dan pengakuan dari negara lain. Persoalan penyebaran paham tersebut terjadi sampai hari ini dan mungkin tak akan pernah bersatu lagi, karena ini menyangkut integritas, harkat, dan martabat dari suatu negara. Karena terdapat persaingan yang cukup sengit sampai hari ini, negara lain juga mendapat imbas yang sungguh sangat luar biasa menderitanya, baik dari ekonomi, sosial, budaya, serta dari politik juga. Hari ini terdapat suatu isu yang mendunia sebagai akibat proses penyebaran informasi yang tiada sekatnya di berbagai masyarakat. Sampai di pelosok bumi pun informasi masih terus bergulir. Virus corona menjadi suatu instrumen yang bisa menghantam persoalan hidup manusia atau dapat menghantam hak asasi manusia, karena ini merupakan pembunuhan secara sengaja, karena virus ini sengaja dibuat oleh negara untuk membuat kepanikan di berbagai penjuru dunia atau negara di dunia. Kemunculan virus ini tidak dengan sendirinya, atau kemunculan virus ini bukan hanya karena proses alamiah, tetapi kemunculan virus ini merupakan proses yang dibuat atau sengaja dibuat oleh satu negara untuk menghancurkan negara lain. Sebagai virus buatan yang memiliki tujuan yang sangat berbahaya, pembuatan virus ini tidak terlepas dari persoalan dunia yang sangat bersaing untuk merebut tahta atau
merebut kekuasaan di berbagai dunia. Karena mereka memakai prinsip yang menyatakan bahwa siapa yang kuat berarti dia yang menjadi negara penguasa di berbagai negara di dunia. Pertarungan ideologi komunisme kapitalisme menjadi alasan politik kemunculan virus ini. Kejatuhan Cina hari ini sama dengan membatalkan semua relasi atau hubungan baik ekonomi, politik maupun sosial budayanya dengan negara lain. Negara Amerika Serikat sebagai kapitalisme menjadi predator dan pemangsa bagi komunisme. Pertarungan ideologi ini membawa efek yang cukup serius, bukan hanya pada negara Cina, tapi merupakan penghancuran bagi negara lain di dunia, sehingga menjadikan masalah ini sebagai persoalan atau masalah internasional. Pertarungan ideologi antara keduanya bukan hanya demi kepentingan paham yang dianut, tetapi lebih penting dari itu tentang bagaimana semua aspek kehidupan masyarakat menjadi imbas dari satu persoalan, yaitu proses atau pembuatan virus corona yang dapat menghancurkan subsistem di belahan bumi dunia. Dapat dibayangkan bagaimana hari ini ekonomi akan menjadi hancur, aktivitas pendidikan akan berkurang, serta nilai sosial budaya akan semakin berkurang. Ini adalah persoalan multidimensi yang menguras negara lain. Yang berikut saya akan menjelaskan yang berkaitan dengan tawaran solusi untuk menyelesaikan masalah penyebaran virus corona atau COVID-19 kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Di sini saya akan menawarkan solusi. Yang pertama dari saya, pemerintah harus menjamin ketersediaan fasilitas kesehatan dengan melakukan pengecekan dini penyebaran COVID-19 ke desa, kampung, dan ke berbagai pelosok di desa dan di berbagai masyarakat. Yang kedua, pemerintah harus menjamin ketersediaan alat penunjang kesehatan dan pencegahan penyebaran virus corona seperti masker, hand sanitizer, vitamin secara gratis. Ini khususnya bagi kaum buruh, kaum petani, dan kaum miskin lainnya. Yang berikut, kampus serta sekolah harus mengembalikan sebagian uang bayaran bulanan atau semester kepada peserta didik. Karena kita tahu, sistem pembelajaran jarak jauh atau sistem online ini tidak akan membutuhkan biaya yang sangat mahal, tetapi justru membebani biaya tambahan bagi peserta didik untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran online. Yang berikut, pemerintah harus memastikan tidak ada PHK bagi para pekerja, baik bagi kelas buruh dan pekerja lainnya. Jika pabrik dan kantor pemerintah akan menutup, berarti atau diberhentikan sementara waktu, berarti pemerintah harus mengupayakan memberikan upah kerja sesuai dengan kerja mereka. Walaupun mereka tidak bekerja, tetapi harus memastikan bahwa mereka harus mendapatkan upah pekerja harus tetap dibayar secara penuh. Yang berikut, pemerintah harus menjamin ketersediaan pangan, kebutuhan pokok masyarakat. Karena ketika misalnya pemerintah dibatasi semua aktivitasnya, tentu saja aktivitas yang dilakukan masyarakat hanya atau tidak melakukan semua yang seperti biasa dia lakukan untuk mendapatkan kebutuhannya sehari-hari. Tapi di sini pemerintah harus menyediakan fasilitas pangan yang memadai bagi mereka untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Yang berikut, pemerintah itu juga harus melakukan sosialisasi di berbagai desa. Sosialisasi yang berkaitan dengan proses penyebaran virus corona dan upaya untuk menanggulangi masalah tersebut. Yang berikut, ketika misalnya pemerintah mau menginformasikan berkaitan dengan penyebaran virus corona, kematian di berbagai dunia atau di berbagai
daerah atau misalnya di Indonesia harus memberikan informasi yang akurat. Jangan membuat masyarakat merasa panik, takut, dan cemas. Karena itu mengakibatkan masyarakat juga mengalami suatu kecemasan yang sangat luar biasa dan membawa mereka juga berdampak pada keimunan mereka atau keimunan tubuh mereka akan lemah. Karena kita tahu bahwa virus corona ini akan meninfeksi atau menyerang pada tubuh yang sangat lemah atau keimunannya sangat lemah. Yang berikut, ajakan untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan, tetap optimis, dan menjaga kebersamaan sosial. Di sini saya akan memaparkan yang pertama, masyarakat harus mengikuti imbauan, ajakan, anjuran, serta berbagai himbauan dari berbagai pihak, baik dari pihak medis, pihak pemerintah, untuk tetap melakukan social atau low distancing, menjauhi segala bentuk perkumpulan, kerumunan, menjaga jarak dengan orang lain, dan menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang, seperti arisan, pesta, dan lain sebagainya. Yang berikut, masyarakat melakukan aktivitas di rumah saja sampai waktu penyebaran isu virus atau penyebaran virus corona ini disterilisasi oleh pihak pemerintah. Tidak boleh melakukan aktivitas seperti piknik, mengunjungi keluarga, kerabat, atau teman. Karena ini akan menyangkut persoalan kesehatan kita dan untuk mencegah penyebaran dari orang ke orang. Yang berikut, masyarakat tetap menjaga kesehatan seperti menggunakan masker, kaos tangan, hand sanitizer ketika misalnya mau keluar rumah, serta mengonsumsi makanan yang sehat, olahraga yang teratur, tidur yang cukup, serta mengkonsumsi vitamin untuk tetap menambah stamina tubuh agar tetap kuat dan tidak melemah. Karena virus corona umumnya menyerang tubuh yang keimunannya lemah. Yang berikut, masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan, baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Karena ketika misalnya masyarakat tidak membersihkan lingkungannya atau merawat lingkungannya dengan baik, ini akan memunculkan suatu persoalan baru, munculkan penyakit baru, seperti misalnya DBD, sakit perut, dan lain sebagainya. Yang berikut, masyarakat jangan terlalu takut dan panik menghadapi situasi yang kritis dan situasi yang kritis saat ini. Saya akan memaparkan sebuah penyakit sosial, ya bisa dikatakan penyakit sosial, yaitu psikosomatik. Psikosomatik adalah suatu kondisi atau gangguan ketika kecemasan mempengaruhi tubuh kita, sehingga memicu munculnya keluhan fisik. Pada umumnya, psikosomatik bisa diartikan sebagai penyakit atau keluhan fisik yang menyebabkan maupun diperburuk oleh pengaruh faktor mental pada diri seseorang. Psikosomatik biasanya berawal dari masalah psikologis seperti stres, takut, depresi, dan cemas. Gejala psikosomatik sudah merajalela di sebagian masyarakat. Itu yang saya lihat di sebagian masyarakat di Indonesia. Karena akibat penyebaran penyakit yang disebabkan oleh virus corona atau corona-19. Fenomena psikologi ini sangat wajar terjadi karena paparan informasi yang tentang korban virus corona, baik dari berbagai negara maupun dari Indonesia sendiri, sudah sangat membuat masyarakat merasa resah. Gejala psikosomatik ini menyebabkan menurunnya kondisi tubuh yang berdampak pada turunnya imunitas dan kekebalan tubuh. Dan pada saat kondisi tubuh drop, otomatis kita semakin rentan terpapar oleh virus corona yang ganas menerjang ini. Ini yang menyebabkan korban corona semakin hari semakin bertambah.
Lalu bagaimana cara kita untuk terhindar dari kecemasan yang berlebihan akibat penyebaran isu tentang virus corona ini? Yang pertama dan paling utama adalah pahami secara baik apa itu virus corona atau Corona-19. Pahami dan pelajari selengkap-selengkapnya secara baik dari jenis virusnya, bagaimana proses penyebarannya, dan bagaimana upaya pencegahannya. Cari informasi yang akurat tentang COVID-19 ini di sumber yang resmi dan terpercaya. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf bila ada kata yang tidak berkenan di hati Bapak, saya minta maaf. Dan ini saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.